You are above every other. Your love amazes me. You created every beautiful color for everyone to see. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. I lift my voice, yeah. You are the giver of all things good and perfect. I give you all of my praise, God, 'cause only you deserve it. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. Apa kabarnya semua? Pasti luar biasa. Perkenalkan, nama saya Kenisha. Dan ini Kaliska. Dan ini Ririn. Dan ini Alicia. Kami dari Kami mengajak kalian untuk ikut ibadah sekolah minggu. Siapkan hati dan pikiran untuk Tuhan. Jangan main-main lagi ya. Sebelum kita ibadah dan kami pelayanan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ingin ibadah, berkati kami dan juga kakak-kakak yang melayani. Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Kembali lagi ke ibadah online sekolah minggu. Yang siap untuk muji-muji Tuhan coba sorakan amin. Amin. Kurang semangat kak. Coba sorakan amin. Amin. Adik-adik juga sorakan amin. Yang siap untuk muji-muji Tuhan. Yuk sekarang gak ada lagi yang main-main. Semuanya bangkit berdiri. Gak ada lagi yang makan ya. Sudah mandi belum sih? Harusnya udah, kan anak Tuhan, oke? Yang siap untuk muji-muji Tuhan, coba tepuk tangannya dong. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selalu
memuji-muji Tuhan lebih lagi? Siap. Oke, siap, gerak. Tepuk tangan ya. Harus semangat. Mungkin dulu aku tak mengerti, mungkin dulu aku tak sadari, masa laluku mungkin tak indah seperti yang ku ingini. Tapi kini aku menyadari kasih-Mu mengubah segalanya. Kau janjikan aku masa depan yang penuh harapan. Seperti pahlawan bukan berlari, seperti prajurit dengan tembok, ku akan terus berjalan bersama denganmu, Yesus. Kini aku takkan sama lagi menjadi pribadi yang berbeda. Semua karena Kau, Yesus. Semua karena Kau. Takkan sama lagi. Pintar. Lebih lagi ya adik-adik. Dulu aku tak mengerti, mungkin dulu aku tak pahami, masa laluku mungkin tak indah seperti yang ku ingini. Tapi kini aku menyadari kasih-Mu mengubah segalanya. Kau janjikan aku masa depan yang penuh harapan. Seperti pahlawan bukan berlari, seperti prajurit dengan tembok, ku akan terus berjalan maju bersama denganmu, Yesus. Kini aku takkan sama lagi menjadi pribadi yang berbeda. Semua karena Kau, Yesus. Semua karena Kau. Takkan sama lagi. Coba sorakan. Kurang semangat, sorakan. Takkan sama lagi. Adik-adik sama-sama katakan. Takkan sama lagi. Sekali lagi. Takkan sama lagi. Takkan sama lagi. Seperti pahlawan bukan berlari, seperti prajurit naik tembok, ku akan terus berjalan maju bersama denganmu, Yesus. Kini aku takkan sama lagi menjadi pribadi yang berbeda. Semua karena siapa? Karena Kau. Takkan sama lagi. Takkan sama lagi. Sekali lagi ya. Takkan sama lagi. Wih, adik-adik semuanya pintar. Coba sorakan Tuhan Yesus dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Oke, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Oke, semua sudah duduk. Siapin hatinya. Kita mau menyembah Tuhan. Oke. Tutup matanya, lipat tangannya, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan, oke?
ada lagi yang main-main. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Yuk ngucap syukur yuk untuk Tuhan. Bilang, Tuhan terima kasih kalau kami masih boleh sehat. Terima kasih kalau mama papa masih boleh ada. Yuk ucapin yuk. Tuhan nunggu adik-adik untuk bilang terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Boleh sambil angkat tanganmu. Tak pernah habis di hidupku. Ingat kebaikan Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk adik-adik katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk sekali lagi naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh dalam keadaan sehat. Tuhan boleh berikan hari-hari yang baru. Tuhan boleh berikan damai sejahtera, sukacita di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan ini ucapan syukur kami. Kami mau terus katakan Tuhan. Kami mau berjuang untuk terus setia sampai akhir Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk adik-adik katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Begitu banyak Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih boleh diberikan kesehatan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan terima kasih adik-adik. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah adik-adik,
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik tetap pejemin matanya. Ikutin Kak Raymond berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kalau pagi ini kalau pagi ini kami boleh bangun kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. dengan keadaan yang sehat. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, urapi ya urapi ya kakak kakak yang akan yang akan membawakan membawakan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami siap Kami siap menerima menerima benih firman. benih firman. Tuhan, Tuhan, urapi urapi tanah hati kami. Pegang tanah dadanya. hati kami. Bilang Tuhan, Tuhan, urapi ya urapi ya tanah hati kami. tanah hati kami. Biarlah Biarlah benih firman ini benih firman ini boleh bertumbuh boleh bertumbuh dan berbuah dan berbuah di dalam di dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, duduk yang mantap. Nanti ada teman kakak yang akan bawain firman Tuhan. Udah siap? Yuk, langsung aja. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak tebak pasti semua adik-adik di rumah keadaannya baik-baik aja. Nah adik-adik, hari ini kakak mau memberitakan satu firman Tuhan yang berjudulkan mengalahkan hambatan. Adik-adik tahu nggak apa artinya hambatan? Kalau adik-adik tahu, coba angkat tangannya. Nih adik-adik, di samping kakak ada satu teman kakak. Adik-adik tahu nggak dia lagi ngapain? Bener adik-adik, mungkin di rumah ada adik-adik yang ngomong lagi loncat kak atau lagi lari kak. Bener adik-adik, semua itu bener. Jadi adik-adik, dia itu tuh lagi lari adik-adik, tapi sambil dia berlari dia harus melompati semua hambatan yang di depan dia. Nah adik-adik, jadi di Alkitab ada satu tokoh yang berhasil menghadapi sebuah rintangan yang sangat besar. Tidak ada seorang pun adik-adik yang bisa mengalahkan hambatan ini kecuali tokoh Alkitab ini. Adik-adik mau tahu nggak siapa orang ini? Ayo ikuti cerita kakak. Pada zaman dahulu tinggallah seorang nabi di tanah Israel bernama Nabi Samuel. Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem di mana dia akan menemukan seorang anak laki-laki bernama Daud. Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapin Daud sebagai raja orang Israel. Kak, kok harus ada raja baru di Israel? Emangnya ada yang salah dengan raja sebelumnya? Iya adik-adik ada. Raja sebelumnya yang bernama Saul sudah berdosa di hadapan Tuhan. Itu mengapa adik-adik Tuhan ingin mencari raja baru yang memiliki hati yang murni dan mulia. Nah adik-adik tahu nggak siapa yang di samping kakak ini? Mungkin adik-adik ada yang ngomong Goliat kak, atau yang pintar Inggris Goliath kak. Iya adik-adik, semua yang adik-adik ucapkan itu semuanya benar.
Nih kakak mau perkenalin ulang. Nama orang ini adalah Goliat. Dia itu adalah salah satu tentara bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu tuh adalah musuh daripada bangsa Israel. Goliat ini tuh bukan tentara yang biasa-biasa saja adik-adik. Goliat ini memiliki badan yang sangat besar. Saking besarnya, bangsa Israel semuanya takut sama dia. Karena bangsa Israel takut, Goliat sering mengejek Tuhan bangsa Israel dan tentara-tentaranya. Pada suatu hari, ayah Daud yang bernama Isai meminta Daud untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Karena Daud itu tuh adalah anak yang taat kepada orang tuanya, Daud langsung menaati permintaan ayahnya. Ayo adik-adik kita kayak Daud menaatin perintah orang tua kita. Ketika Daud sampai di medan perang, Daud melihat Goliat sedang mengejek bangsa dan Tuhan orang Israel. Karena hal itu, Daud langsung bergegas-gegas menemui Raja Saul untuk meminta izin melawan Goliat. Akhirnya adik-adik, Saul mengizinkan Daud untuk melawan Goliat. Adik-adik ingat gak di slide sebelumnya di mana Goliat mengatai Tuhan dan bangsa Israel. Pada saat itulah Daud merasa kesal dan roh Tuhan turun atas Daud memberikan dia keberanian untuk melawan raksasa itu tersebut. Tapi adik-adik, Daud mengetahui bahwa dia tidak bisa melawan Goliat sendirian. Itu mengapa dia tahu bahwa dia butuh Tuhan. Apa buktinya adik-adik? Ini adik-adik. Seperti yang dikatakan di ayat ini, aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam. Karena itu tersebut, Daud percaya bahwa Tuhan yang dia sembah akan memberikan kemenangan bagi diri dia dan bangsa Israel. Tuh adik-adik, Daud mengalahkan raksasa Goliat dengan sebuah ketapel dan 5 batu. Adik-adik mau tahu nggak kayak gimana caranya Daud mengalahkan raksasa Goliat? Nih kakak kasih tahu. Jadi adik-adik, Daud meletakkan salah satu batu yang diambil ke ketapelnya dan menembakkan itu ke kepala raksasa Goliat itu tersebut. Dan pada hari itulah Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Ayo adik-adik beri tepuk tangan. Jadi raksasa itu tergeletak mati. Dan kemudian Daud berlari ke arah dia dan berdiri di atas Goliat dan mengambil pedang miliknya dan memotong kepalanya. Pada saat itulah bangsa Filistin merasa takut dan kemudian mereka kabur. Pada hari itulah Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Nah adik-adik, jika ada salah satu dari adik-adik yang takut terhadap suatu hal di dunia ini, adik-adik jangan takut ya. Ngapa? Karena kita memiliki Tuhan yang lebih besar daripada suatu hal yang kita takuti itu. Dan kakak yakin bahwa Tuhan kita tersebut bisa membantu kita mengalahkan hambatan itu. Itu saja yang kakak mau sampaikan. Bye-bye. Nah, adik-adik udah dengar firman Tuhan tadi? Seru ya? Cerita Daud dan Goliat. Nah, Kak Raymond mau sampein poin yang penting hari ini ada 2. Yang pertama, Kak boleh ditampilin? Di sini Kakak tulis percaya kalau Tuhan udah pilih dan mau memakai kita. Daud itu kan banyak adik-adik tadi ceritanya. Dia punya kakak yang begitu banyak. Lalu Daud itu adalah yang paling kecil. Daud kakak sebut adalah orang yang paling tidak berdaya di dalam keluarganya. Tapi kakak kasih tahu, ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan pakai Daud yang kata orang luar lemah, kecil. Tapi Tuhan pakai Daud ngalahin siapa adik-adik? Ngalahin siapa? Goliat. Goliat kakak yakin sangat gede, sangat tinggi.
Tapi Daud kalahkan. Kenapa? Karena Tuhan beserta Daud. Nah, dari sini adik-adik lihat, ketika kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan bisa pilih dan pakai kita. Enggak cuma Daud, adik-adik juga bisa. Asalkan adik-adik percaya sepenuh hati, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ikut Tuhan. Ketika ada waktunya, Tuhan akan pilih adik-adik dan Tuhan akan pakai hidup adik-adik secara luar biasa. Yang mau angkat tangannya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Kak tampilin Kak. Yang kedua, Daud adalah seorang yang mengandalkan Tuhan berapa persen? 100%. Lihat. Kalau cerita tadi, ingat Daud disuruh pakai apa? Ut. Nih pedang yang paling tajam. Pedangnya raja. Topinya raja. Armornya atau baju perangnya raja yang paling kuat di seluruh negeri. Kamu pakai ya Ut. Daud coba, ya dipaksain, dicobain pakai. Tapi bisa gak adik-adik? Gak bisa, kan Daud kecil. Gak kuat ngangkatin yang kayak gitu-gituan. Apa yang Daud lakukan? Seperti di 1 Samuel 17 ayat 45, dia mengatakan kepada Goliat, kau mendatangi aku dengan pedang. Aku, Daud berkata, aku hari ini mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini membuktikan Daud percaya 100% sama Tuhan. Pedang yang tadi Kak, nggak dipakai. Armor yang tadi Kak, nggak dipakai, dicopotin semuanya. Kita tahu ceritanya Daud memakai umban dan batu kecil. Masuk akal nggak adik-adik? Nggak masuk akal. Siapa yang buat demikian? Siapa yang buat Daud bisa mengalahkan Goliat? Tuhan. Dan Daud mengandalkan Tuhan 100%. Hari ini adik-adik, Kak Raymond mau ngajakin adik-adik ataupun papa mama, mbak suster, siapapun yang sedang mengikuti ibadah online ini. Yuk, kita andalkan Tuhan, kita pegang Tuhan. Kita andalkan Tuhan 100%. Biarlah Tuhan berdaulat di dalam hidup kita. Berdaulat itu bicara gini adik-adik. Jadi kehendak Tuhan yang jadi. Tadi poin pertama, kalau Tuhan udah pilih, ntar Tuhan yang sanggupin. Adik-adik tadi yang udah angkat tangan, yang bilang mau melakukan perkara-perkara yang besar, yuk sekarang sama-sama Kak Raymond. Angkat tangannya, tutup matanya, udah gak usah senggol-senggol lagi. Letakin bukunya, mainannya, kita serius, sebentar aja. Angkat tangannya yuk. Kita mau ngandalin Tuhan 100%. Ini salah satu caranya. Tutup mata, angkat tangan. Yuk katakan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Bisikin ke telinga Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan 100%. Dalam kondisi keadaan apapun kami hari ini ya Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal-hal yang lebih besar dan lebih daripada apa yang kami dapat lakukan. Ayo adik-adik, angkat tangannya, tutup matanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Panggil nama Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Seperti Daud, kami mau percaya Tuhan 100% ya Tuhan. Biarlah hidup kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh Kau pakai sebagai alat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya adik-adik yang bisa bahasa roh, kita aktifkan. Buka mulutnya, mulai naikkan ucapan syukur, mulai berbahasa roh. Panggil nama Yesus. Kau segalanya bagiku. Yuk, panggil dengan lembut yuk. Di rumah-rumah, Yesus, Kau
ada bersama adik-adik saat ini. Panggil namanya, panggil. Terima kasih Tuhan. Ikutin Karmen berdoa yuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kami tahu Engkau hadir Engkau hadir di sini. di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, terima kasih ya terima kasih ya udah mau masuk udah mau masuk dan tinggal dan tinggal di dalam di dalam hati kami. hati kami. Tuhan, Tuhan, biarlah biarlah kami mau kami mau mengandalkan Tuhan mengandalkan Tuhan 100%. 100%. Kami mau Kami mau menyerahkan menyerahkan hidup kami hidup kami ke dalam ke dalam tangan Tuhan. tangan Tuhan. Tuhan, Tuhan, pagi ini pagi ini kami berdoa, kami berdoa, biarlah biarlah Tuhan berkati Tuhan berkati Indonesia. Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini biarlah pandemi ini boleh segera berlalu. boleh segera berlalu. Kami berdoa Tuhan, Kami berdoa Tuhan, Indonesia Indonesia ada di dalam di dalam tangan Tuhan. tangan Tuhan. Tuhan jagai Tuhan jagain setiap orang setiap orang yang ada yang ada di Indonesia. di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Sekali lagi kami mau katakan, kami mau katakan kami sayang Tuhan. kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. Kami sayang Tuhan. Tuhan, Tuhan, terus jagai kami ya. terus jagain kami ya. Jagai papa mama, Jagain papa mama, jagai bapak ibu guru kami, jagain bapak ibu guru kami, jagai orang-orang terdekat kami, jagain orang-orang terdekat kami, jagai keluarga kami ya Tuhan. jagain keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan Kami serahkan semua semua ke dalam ke dalam tangan Tuhan Yesus. tangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah ini. buat pagi yang indah ini. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bye. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya kalau kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Mari adik-adik, kau tak undang kita bangkit berdiri, papa mama juga, kakak-kakak. Kita akan terima berkat Tuhan sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa mama, mbak suster, adik-adik, bahkan kakak-kakak semua yang saat ini engkau mengikuti ibadah online ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan penyertaan Roh Kudus. Biarlah menyertai hidup kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, katakan sama-sama amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.